Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم أما بعد. حضرة المحترمين والمكرمين Dumateng sedaya rawuh para jamaah pengawasan malam Selasa yang muliakan langkung sepuh dalam kesepuhan yang muliakan bangsanipun Bapak Haji Supardi muliakan Bapak Siswadi, Pak Toto Widanto muliakan sedaya para jamaah sedaya muliakan Bapak Sipin, Saya Bulbet, Ustaz Eko, sakeluarganipun, Bapak Wakil pun memuliakan para rawuh, para jamaah sedaya ingkang mugi tansah pinaringan berkah saha rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kesempatan dalam menikah kita dari akan pengawasan rutin Kitab Bulughul Maram ingkang biasa kita host setiap malam Selasa pun. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salamun Allah mugi kunjuk atur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita jenajeng syafaat tentunya di alam barzah tumuju syafaat dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh muliakan, moga kita terasakan kajian kitab Bulughul Maram karangan daripada Syekh Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, nafa'alallahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Wa qala radhiyallahu ta'anhu an Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharah, Babul Ghusli Hukmul Junub. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'in minal janabati wa yawmal jumu'ati wa minal hijamati wa min ghuslil mayyiti. Rawahu Abu Dawud wa Sahih Ibnu Huzaimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, ketika Sayyidah Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba'in. Kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adapun kanjeng Nabi yaghtasilu niku siram min arba'in dikarenakan 4 hal. Terus mandi atau siram yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah mandi sunnah, itu dikarenakan karena 4 hal. Yang pertama minal janabah. Tapi sing janabah niki sanes mandi sunnah, tapi jelas mandi wajib. Jadi nopo sing diriwayati Aisyah niki ada 4 mandi yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah kan beliau istrinya Rasulullah, jadi beliau paling tahu dengan keseharian Rasulullah termasuk mandinya Rasulullah. Nah, mandinya Rasulullah niku disebabkan karena 4. Yang pertama kata Aisyah minal janabah, karena junub. Mandi karena janabah.
Lah otomatis janabah utawi junube Kanjeng Nabi nggih pasti disebabkan karena jima atau hubungan suami istri. Karena tidak mungkin Rasulullah itu ihtilam. Yang dalam apa syi'nya lam yahtalim qattu toha abada. Nabi tidak bakal ihtilam, tidak bakal mimpi basah. Lah jadi janabahnya atau junubnya itu berasal dari jima. Jadi mandi yang pertama yang dilakukan Rasulullah mandi karena janabah, mandi karena junub. Di sini disebabkan karena jima. Terus yang kedua, wa yaumal jum'ah, mandi di hari Jum'ah, mandi sunnah hari Jumat. Terus sirame Kanjeng Nabi sing nomor kalih dikarenakan masuknya hari Jumat. Dan ini sunnah mandi Jumat bagi siapa? Bagi laki-laki yang mempunyai kewajiban sholat Jumat, maka mandinya sunnah. Lah mandi Jumat atau mandi sunnah Jumat itu waktunya adalah ba'da tulul fajar, setelah masuk waktu fajar, dan berakhir sampai menjelang berangkat ke masjid untuk sholat. Niku waktune mandi Jumat sunnah. Waktunya dimulai ba'da tulul fajri, setelah terbitnya fajar waktu subuh, terus berakhir sampai berangkat menuju ke masjid untuk sholat. Niku waktu mandi sholat Jumat. Lah mandi sholat Jumat disunatkan bagi siapa saja yang punya kewajiban mengerjakan sholat Jumat. Maka bagi orang yang tidak dikenakan kewajiban sholat Jumat, niku boten sunnah mandi Jumat. Kados perempuan, ibu-ibu niku boten sunnah mandi Jumat karena dia tidak diwajibkan sholat Jumat. Berbeda dengan mandi sholat Id. Kalau mandi sholat Id itu disunatkan bagi semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang mau berangkat sholat Id maupun yang tidak. Niku sedaya sami. Terus nek sholat Id niku mandi sunnahnya semua, tidak terkecuali laki-laki maupun perempuan, mau yang berangkat atau tidak tetap sunnah. Karena niku mandinya adalah ada al-ghuslu liyaumil Id, untuk hari Id. Nek hari Jumat limuri di sholat Jum'ah khusus bagi orang yang mau sholat Jumat saja, yaitu bapak-bapak tok. Lah mandi Jumat atau mandi sholat Jumat itu seorang mendapatkan kesunatan utawi pahala mandi Jumat jika diniatkan. Diniati Mas Koburi. Jadi nek niat yo atus biasa. Ranjuk oleh ganjaran mandi Jumat. Nah, terus niate pripun? Nggih niate kados mandi junub niku niat tatkala membasuh napa? Tubuh yang pertama kali. Niate bisa nang jero mandi yo niat dalam hati saja, rasa dilafalke. Betul husla yaumil Jum'ah sunatan lillahi ta'ala. Dan niat ingsun atus dina Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Lah itu baru dikatakan mandi sunnah. Nah nek sampai nur atus-atus sok biar niat yo padha karo atus dina biasa, tidak mendapatkan faedah mandi Jumat. Nah, jadi yang membedakan mandi Jumat dengan mandi biasa adalah di niatnya. Dikatakan an-niyah tamyizul adah wal ibadah. Niat niku bedake antara ibadah dengan adat kebiasaan. Jadi hasil napa pahala mandi sunnah ya harus diniatkan. Nawaitul ghusla liyaumil jum'ah atau nawaitul ghuslul masnun liyaumil jum'ah. Ada sebuah sorape yo, saya niat mandi sholat Jumat sunnah karena Allah Ta'ala pun, maka mandinya kita itu sebagai ibadah, dicatat ganjaran oleh Allah. Nah ini sing bedake biasa meh makan Jumatan biar biur tak ya padha mawon kaya atus biasane kaya atus bendinane. Nah, tidak mendapatkan fadilah atau keutamaan mandi sunnah.
Ini diniati ya jadi ganjaran. Terus yang ketiga, mandi yang dilakukan Rasulullah wa minal hijamah, mandi karena hijamah, berbekam. Jadi sampai nek bekam sunah adus, adus sunah, karena bekam itu atau hijamah cantuk ngoten nggih niku tad'iful badan, membuat badan itu lemah, lesu, lemes gitu kan, juk gede kan lemes. Nah, maka untuk mengembalikan sepatus fit ngoten malih maka disunatkan mandi. Nah, termasuk mandi sunnah adalah ba'dal hijamah, mandi setelah hijamah atau mandi setelah bekam, berbekam adus. Terus yang keempat yang dilakukan mandi yang dari Rasulullah adalah wa min huslil mayyit, mandi setelah memandikan mayit. Nah, itu sunnah. Sampean ngedusi mayit, baru adus. Nah, itu sunnah. Al-ghuslu ba'da ghuslil mayyit, mandi setelah memandikan mayit. Nah, karena terkadang itu tatkala seorang memandikan mayit itu mungkin kena cipratan, ya, cipratan najis, maka disunatkan mandi. Cari wong Jawa sawan mayit, ya. Nyoba tinjuk atus. Iku orang wong biyen wong Jawa niku sakjane kan simpel Pak nggih, gampang. Men ora kakean pertanyaan yo sawan ngono wae wis. Sawan mayit, bar ngedusi mayit adus, bar takziah adus. Asline kan niki sunah. Tapi wong biyen ngomong sunah ki apa bingung gitu. Wis pokoke sawan mayit yo bare adus ngoten. Iku bagaimana ulama-ulama dulu memasukkan napa akidah hukum-hukum pada masyarakat dengan cara yang mudah. Nah, ngomong sawan ngono kan wedi kan. Mesti rak le aduse ta. Tapi nek ngomong sunah, kan kadang wong Jawa ya bingung. Sunah ki apa? Ngerti sunat ya sunat itu. Setan sunat. Nah, wong biyen kan ngoten. Mane njuk wis adus sawan, ndak kena sawan mayit adus. Sebenarnya wong biyen ki pancen itu strategi dakwah, metode dakwah. Orang bukan juk sawan mboten asli, cuman ulama dulu, orang-orang dulu karena orang-orang yang jadikan objeknya itu adalah orang-orang yang masih hubungannya kali kecampuran Hindu ya cuman biyen yang ngelek orang sunnah segala macam kan bahasa-bahasa ngoten kan repot. Makanya dengan cara yang mudah dipaham. Sawan lah nopo lah. Nah, jadi men yuk gelem lakoni senajan alasannya mungkin rada diegokno ngoten. Nah, nggih. Ya men intine men juk Bali men adus ngoten karepe. Nek mampir-mampir aja lali. Makanya niku asline wong biyen le nerapke hukum niku sepatus gampang dengan cara yang simpel, cara yang mudah. Nah, ini asline sunnah. Wa min husril mayyit, mandi setelah memandikan mayit, walaupun dalam riwayat lam yusma haitsu lam yasbut anhu sallallahu alaihi wasallam mayitan qat, walaupun dalam riwayat manapun tidak pernah terdengar Rasulullah itu memandikan mayit. Ketika Nabi ini saat cekik mboten nanti ngedusi mayit. Tapi ini beliau mensunahkan bagi orang yang memandikan mayit untuk mandi. Jadi sunnah sing atau perkara amaliyah yang Rasulullah tidak pernah mengerjakan, satu memandikan mayit, nomor dua adzan. Adzan itu ora tahu kan Nabi. Adzan ngedusi mayit ora tahu Nabi. Niku nggih. Nah niku 4 mandi yang sunnah. Masih sunnah itu adalah yang warid yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mandi junub jelas niku wajib. Terus yang sunnah mandi Jumat, mandi barnawa, bekam, hijamah, terus mandi setelah memandikan mayit. Juga ada lagi mandi salatul Id, salatul Idain.
mandi sholat hari raya. Dua hari raya itu Idul Fitri kali Idul Adha. Waktunya itu dimulai ba'da muntasifil lail, setelah tengah malam. Mulai nih. Engko tekane meh ajeng mangkat sholat Id. Nah, niku bedone karo Jumat. Nek wow Jumat niku napa? Berfajar, nek sholat Id dalu. Jadi jenengan bengi-bengi jam 1 iki pun sunatus untuk sholat Id. Gitu. Bar ngopo kae sini takbir keliling, bar ngorek nomor con napa-napa. Gitu malam riyo, bengi iki sunatus. Jam 1 sudah boleh mandi. Nah, itu sama dengan hari Jumat. Sholat Id atau mandi sholat Id dihasilkan niatnya atau pahalanya jika diniati. Nah, misalnya niatnya nawaitul husla liyaumil Id sunatan lillahi ta'ala, niat ingsun atus sunnah hari Idul Adha Idul Fitri sunnah karena Allah Ta'ala pun itu supaya menghasilkan kesunatan. Dan ini beberapa mandi yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة سمامة بن أسيل عندما أسلم وأمره أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة سمامة بن أسيل عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. Hadis ceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kisah atau cerita Sumamah bin Utsal. Sahabat jenenge Sumamah bin Utsal. Ada hadis riwayat Abu Hurairah menceritakan tentang kisahnya Sumamah bin Utsal tatkala beliau itu masuk Islam. Maka Kanjeng Nabi merintah Sumamah bin Utsal an yaftasila supaya dia itu mandi. Termasuk mandi yang disunatkan adalah mandi tatkala masuk Islam. Jadi mu'alaf saurunge ngucap syahadat sunnah adus din. Jadi sunai sadurunge ora njuk bar syahadat yo adus, tapi sadurunge syahadat bersih-bersih riyen. Supaya dia suci zahir dan batinnya sehingga siap untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini termasuk mandi sunnah adalah mandinya seorang yang mau masuk Islam. Niki ceritane Sumamah bin Utsal biyen. Jadi dia niku Kanjeng Nabi ngutus sariyah. Sariyah niku pasukan perang yang diutus Rasulullah, ekspedisi militer ya. Pasukan berkuda diutus untuk merangi wong kafir sing wonten teng Najd atau teng Yamamah, yaitu termasuk bagian perbatasan dari Mekah dan Yaman, ke arah Yaman, ke arah selatan, Najd wal Yamamah. Nah niku Rasulullah mengutus pasukan jenis sariyah. Terus menang. Dalam peperangan tersebut kaum muslimin menangkan peperangan sehingga sebagian dari wong kafir niku menjadi tawanan perang, termasuk wonten wong jenis Sumamah bin Utsal. Jadi Sumamah bin Utsal wong kafir, wong Yamamah, wong Najd nggih. Lah niku ditawan. Nah, dibeto teng Madinah. Terus teng mriku Sumamah niku dikencang nanggon napa jenenge soko. Nah, di tiang masjid dia itu dikencang teng mriku ditaleni. Nah, niku menandakan apa? Orang kafir itu diperbolehkan masuk ke masjid jika ada urusan, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Selain itu orang kafir boleh masuk masjid
dengan tujuan tertentu. Nah, hadis ini Sumamah biyen ditaleni dikencang nanggon sokone masjid. Nah, niki dalile. Dalile wong kafir oleh mlebu masjid. Sing ora kena Masjidil Haram karo Masjid Nabawi. Nah niku terus Sumamah ditaleni, ditawan. Nah inilah termasuk daripada akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku setiap pagi kan Sumamah ditaleni teng mriku, dikencang, kan mudah saja bagi Rasulullah untuk membunuh Sumamah kan. Sudah dalam tangan beliau, ibarat Arab mateni sepenak mawon. Tapi Rasulullah setiap pagi nilai ma indaka ya Sumamah, bi kabari Sumamah sobahul khair, bi selamat pagi sehat sira Sumamah. Tawanan lho musuhe ditakoni sehat ora sehat. Niku nek Rasulullah mboten nonton malih, Pak. Wong karo musuhe takoni khair sobahul khair, sehat sira. Nggih. Cara wong kene kan alhamdulillah, nek wong musuhe kok. Musuhe ora alhamdulillah kan. Nah, ma'indaka ya Sumamah, bagaimana keadaanmu Sumamah? Maka dia mengatakan, ya Muhammad, hei Muhammad, seandainya kamu ingin membunuhku, maka kamu berhak. Anta mustahik, kamu berhak untuk membunuh saya, karena saya adalah tawananmu. Tapi jika engkau ingin memaafkan, maka fa'ana rojulun syakirun. Saya adalah orang yang sangat berterima kasih. Nek sampean arep mateni aku ya kena-kena wae. Wah aku tawanan sampean. Tapi kalau sampean arep napa? Memberikan maaf, memberikan maafu, maka saya termasuk orang yang sangat berterima kasih. Matur nuwun banget aku nek di ngapura. Atau kamu menginginkan harta. Berapa yang kamu minta, maka saya akan berikan. Ya Muhammad. Pun Sumamah kei nek arep mateni ya ora apa-apa. Nek arep di ngapura ya aku matur nuwun. Nek sampean jaluk bondo sepira wae ya jaluk kok tak kei. Niki tawarane kepada Kanjeng Nabi. Niki dalam keadaan ditawan. Rasulullah wis aku ora butuh kabeh. Rasulullah hanya sudah meninggalkan Sumamah. Yang diinginkan Rasulullah saat itu hanya Islamnya Sumamah. Karena Sumamah itu tatkala itu pemimpinnya. Pemimpin wong kafir. Kan pemimpin niku misalnya ditawan, dicekel aja dipateni. Kayak ku gelem membelot, melu awake dhewe kan ku rakyate nggih melu kan ada. Iku carane politik. Dene misalnya tawanan politik kecekel ndase nggih. Nah, pemimpine aja dipateni. Iku mbok-mbok gelem membelot ikut pada kita, kan anak buah mesti melu kan. Yang dikenal Rasulullah hanya Islamnya Sumamah. Tapi Sumamah tetap tidak mau. Sampai hari kedua, pagi hari sama, bersubuhan, Kanjeng Nabi sholat, teko nang saka maneh. Main daga ya Sumamah. Sumamah, sehat. Ya wis koyo wingi lah. Koyo wingi. Nek sampai arep mateni aku ya kena, karena kamu berhak. Kalau mau membebaskan saya terima kasih. Kalau mau minta harta ya bilang saja. Rasulullah diam. Podo. Hari kedua berlalu, hari ketiga masuk hari ketiga. Takoni maneh, main dake Sumamah, Sumamah, ono kabar anyar meneh ora. Ya wis pokoke tetep kaya wingi. Tapi saat itu selama ditawan, Rasulullah selalu memberikan makan. Kayak sarapan aja. Tawanan kok sarapan. Kayak sarapan awan yo di keimangan. Sedina ping 3 dikepakane niku. Jadi tawanan ini akhlaknya Rasulullah. Jadi telung dino diopeni, Pak. Diwareki, diapii, isuk takoni kabari, engko bar salat takoni meneh piye kabare, ngoten. Selama 3 hari. Maka Sumamah semakin hari semakin melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah. Terus Rasulullah merasa Sumamah kianis mulai napa? Mulai lentur, mulai kayak ini wis ora kaya wingi pertama cik sengak ya. Dina pertama takone cik sengak, dina keloro mulai ora, dina ketelu mulai. Akhirnya Rasulullah mengatakan adliku Sumamah. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat, adliku Sumamah, tolong lepaskan ini Sumamah.
lepaskan. Di hari ketiga dia dilepaskan, ditaleni, diuculi. Maka tatkala dia lepas, apa yang dia lakukan? Dia masuk ke belakang samping masjid niku ben terano blumbang napa kolam ngoten nggih. Nah, njuk langsung adus tembriku. Nah, adus tembriku, adus bersih ana sing ngongkon nih, adus karepe dhewe. Adus kebyur. Bar ngoten langsung balik maneh teng Kanjeng Nabi mengatakan, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya ngucap syahadat ngarepe Kanjeng Nabi. Islam ngarepe Kanjeng Nabi napa? Berkat melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku tawanan diopeni 3 dina. Diwareki. Nah, jadi Sumamah terkesan dengan bagaimana Rasulullah itu memperlakukan musuh politiknya, tawanannya. Orang juk sakar pedisme das apa kali mati dewek. Mboten. Tetap diopeni hingga akhirnya dia masuk Islam. Dan niku ceritane napa? Hubungannya hadis niki bahwasanya sebelum dia masuk Islam dia mandi terlebih dahulu. Nah, termasuk mandi yang disunatkan adalah mandinya seorang tatkala mau mengucapkan syahadat. Jadi seumpama jenengan nginjang nonton kanca apa sedulur napa sinten yang mlebu Islam kon adus sik ya. Aku arep syahadat Kang, adus sik. Adus aku adus mau beda adus sik. Adus maneh. Adus mau menjadi mu'alaf itu sunnah. Langgo bar adus resik juk syahadat. Ngoten. Kono syahadat iki wis lah rasa. So aku wis syahadat arep nang Istiqlal apa arep nang pundi jenenge Al-Izhar apa Al-Arif apa pundi ngono. Wis ora sesuk sing penting saiki syahadat sesuk resmine nang kono ora apa-apa ngoten. Dadi nek anten tiyang ajeng mlebu Islam, ajeng mu'alaf niku rasa didindi. Tidak usah ditunda-tunda begitu. Kelas Islam ya wis kene. Oh, aku arep kiai ya sesuk ae kayane kae sowan sowanse arep saiki sing penting apa cara wong nikah iki sirise ngoten. Nah, sirise. Nah, sesuk resmine sesuk. Ngoten. Jare Mas Eko wonten ocone arep aduh mlebu Islam Mas Eko. Ya wis kene langsung syahadat ae ra suwen. Aduh sik tapi yo Wasuk aku pengen karo Mbah Kiai kayak gampang sesuk. Seperti saiki syahadat sik ngoten. Karena kenapa? Karena takutnya orang itu berubah. Mereka atine kan mboten mesti. Saiki kadang mantep sesuk berubah maneh. Mantap kalau dia sudah mantep di waktu itu hendaknya dia langsung disyahadati. Ngoten. Wis nang arepku ini syahadat. Aku lho pengen karo Mbah Kiai nang masjid jami gampang urusane sesuk. Sing penting saiki sik. Nah, ngoten. Adus sik syahadat. Dan juk sesuk arep resmi-resminan arep disoting arep di napa sesuk wis. Nah, sakniki sing penting Islame resmi sik. Nah, siri ya bahasane. Bahasane siri. Sesuk diresmekke mboten apa-apa, ajeng teng masjid, ajeng teng pundi, monggo alun-alun ya kena. Terus ngadaki muludan apa selawatan ya kena kan. Ngoten. Sing penting niku. Kenapa? Supaya tidak berubah. Karena orang itu hatinya gampang berubah. Niku Islam, cerita Islamis Sumamah bin Utsal di mana dia itu mandi terlebih dahulu tatkala mau masuk Islam. Dan terus wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu saking sahabat Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat temani Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngendi Kanjeng Rasulullah ghuslu yaumil Jum'ah. Adapun mandi hari Jumat itu wajibun ala kulli muhtalim, wajib atas orang yang sudah dewasa atau balik.
akhraja sab'ah. Niki hadis niki nanti akan dimansuh, dihapus hukumnya dengan hadis setelahnya, hadis riwayat Samurah bin Jundub setelahnya nanti. Jadi hadis niki awale menunjukkan bahwa biyen mandi Jumat itu hukumnya wajib. Awale fi sadril Islam, di permulaan Islam mandi Jumat itu hukumnya wajib pertama kali. Kenapa? Karena dulu sahabat kan keadaannya itu payah. Banyak di antara mereka itu masih melarat, miskin-miskin, fuqara wal masakin. Anggone wae klambi saka bulu domba. Jadi klambi niku pakai suf niku bulu domba. Nah, pakaian yang kasar kan. Terus kulit domba niku kulit domba dienggo klambi. Nah, engko nek pirang-pirang dina kan ya campuran ambune gitu. Nah, ambune kan lumayan juga niku, kena panas keringet. Teng jazirah Arab kan ada lambine domba. Nah, apa kulit domba sing wis garing niku yo di apa ketok-ketok dadekno klambi. Biyen ngoten. Niku awal Islam. Jadi ben awal Islam iki wong sahabat niku payah. Ekonominya payah, ekonominya susah. Banyak di antara mereka yang seperti itu. Maka Rasulullah kemudian mewajibkan mereka mandi Jumat. Jadi ini Arab sholat Jumat kon atus sedih. Amarga napa? Niku wau kan mambu kan. Ya, bekas klambi niku kan, bekas mambu segala macam. Perengus akhirnya itulah diwajibkannya, wajibun ala kulli muhtalim, wajib atas orang yang sudah dewasa. Dewasa di sini maknanya orang yang wajib sholat Jumat. Jadi biar aslinya wajib pertama nih. Lah setelah falamma anama alaihim sa'atan fi rizqi bisababil ghanaim allati tahsulu 'alaiha nusikha hadzal wujub wa syar'u ghuslu wajiban wujubus sunan ala sabili taukid la wujubul faraid. Dan kemudian tatkala Allah itu memberikan mereka jalan rezeki yang luas, salah juk wong Islam ki kan perang teng budi-budi menang gitu. Adate menang perang kuwi mesti oleh napa? Ghanimah, rampasan perang. Rampasane pirang-pirang. Nah, sing maune melarat dadi sugih. Nah, sing sugih tambah sugih maneh. Nah, niku setelah orang Islam ibaratnya berhasil ekspansi, ya, memperluas wilayah di luar-luar daerah Mekah dan Madinah, hanya mereka mendapatkan ghanimah yang banyak dari sebab peperangan. Sehingga para sahabat mendapatkan harta ghanimah. Dan sebab itu mereka menjadi orang-orang yang mampu secara ekonomi. Sehingga mereka yang tadinya pakaiannya hanya dari apa niku bulu baju, saya genah pakaian wis klambi-klambi sing yo katun napa-napa ngoten nggih. Lambene wis ora mampu wae winginane. Nah, setelah itu mereka dengan pakaian yang bagus, pakaian yang baik, kemudian mandi Jumat hukum niku dirubah. Yang tadinya wajib menjadi sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan niku berlangsung sampai sekarang. Niku awali. Jadi Rasulullah niku ling cara nentokke hukum ya ndelok-ndelok keadaan. Nek susah-susah ya aduse wajib. Bareng ngono wis dadi padha mandan lumayan lah ya. Mandan lumayan juk ya saiki juk apa? Sunah. Karena wis klambine wis kena, ora patek mambu ya winginane. Kemudian nah sakniki napa meneh sakniki kan. Napa meneh sakniki status saya genah maneh. Lambine so pirang-pirang maneh. Lah nek pun genah maneh kados sakniki ya bukannya njuk ratus malah. Itu justru kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa napa? Keluasan dalam rezeki, ya hendaknya kita tasarrufkan untuk mengerjakan amalan sunnah, termasuk mandi Jumat. Ya, sunnah mandi Jumat. Nah, terus nek Jumat niku nggih disunatkan juga apa? Memakai wangi-wangian. Ini status yang kalau sebutakan di nggih. Tadi hadis yang tadi intinya dihapus hukumnya di sini mansuh. Sing mau jenenge mansuh dihapus, direvisi.
hukumnya dengan hadis yang setelahnya. Setelah ya udah gitu. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تودع يوم الجمعة فبما ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه الخمسة وحسنه الترمذي. Nah, ini wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Niki hadis yang nasih. Hadis yang menghapus hukum hadis yang sebelumnya. Niki adate hadis nek noto hadis niku ngurutke hadis mansuh didahulukan daripada hadis nasih. Mansuh niku sing dihapus hukume. Ibaratnya sing direvisi. Ya, terus yang hadis yang baru, yang hukumnya baru itu ditaruh di belakang. Ada di-update bahasanya. Di-upgrade atau di-update lah. Ngoten bahasane cah saiki ngoten. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika man tawaddaa yaumal jum'ah fa biha wa ni'mat. Barang siapa yang wudu di hari Jumat, mane wudu nganggo salat Jumat, fa biha wa ni'mat, maka dengan wudu itu telah mencukupi. Wa ni'mat, dan itu baik. Wa man ightasala, dan barang siapa yang mandi, fal ghuslu afdol, maka mandinya itu lebih baik, lebih utama. Jadi luwih apik, luwih afdol apa? Atus tinimbang kur wudu tok. Al khamsah wa samitum bersih. Dan ini hadis yang yang merevisi hadis yang tadi. Ini yang berlaku sampai sekarang. Jadi barang siapa yang mau sholat Jumat dan dia berwudu, maka wudunya itu sudah mencukupi. Maknanya orang perlu adus, orang wajib. Tapi seandainya dia mandi, fal ghuslu afdol, maka mandinya itu lebih baik, lebih utama. Kan kita golek sing lebih utama, sing paling sae kan ngoten. Karena hari Jumat jelas yaumun id, hari raya. Jumat itu boten dina sembarangan, Pak, hari raya lho. Yastami'u fi'il muslimin fi buyutillah. Mereka kumpul di dalam rumahnya Allah, Baitullah, nang masjid-masjid, untuk sholat, untuk mendengarkan khutbah, untuk nopo sarang-sarang donga, untuk sarang-sarang sholat jamaah. Nah, disunatkan teng mriku mandi diantaranya. Terus setelah mandi memakai wangi-wangian, adus nganggo wangi-wangi. Wa tahsin zai wan nazafah bil ghusli awalan liman tayassara lahu dzalik. Nah, terus bersih, motong kuku, motong jenggot, rambut, bulu-bulu wis sing ketok apa sing ra ketok kabeh sunah dicukur, dirapikan ngoten nggih, dirapikan di hari Jumat. Sunah. Nah, terus untuk sholat Jumat disunatkan napa memakai pakaian putih ya. Nah, niki nek saged saestu niki di penggalih niki nek saged sholat Jumat niku ngagem-ageman warna napa? Putih. Wah, kula mboten kada asyarang mungkin gak ada. Kula sunggal tok wis sunggal iki dienggo pendak Jumat tok wis. Niki napa supados kita itu napa namanya mengamalkan daripada apa yang telah kita tahu, mengamalkan sunnah. Jangan sampai kita tahu tapi kita tidak mengamalkan, kan seperti itu. Bukannya melarang pakaian yang lain, tapi khusus nek pas Jumat, nggih, khusus pas Jumat mbok yo napa diusahake ngegem pakaian yang putih. Nah, kita yo nggo sarung, ini syukur jubah, gamis nek duwe. Nek boten nggih niku wau klambine putih, ketune putih, sarunge putih. Nah, nek ora wis klambine tok karo pecine. Nek ora wis klambine tok wonten mawon. Wah, kula jeroane alas ora kanggo gawe jero. Ora ketok. Sing dianggep niku sing ketok. Wah, kula dalemane nggih putih niki. Mboten nganggo niku sing zahir, yang tampak. Maka sunah, saestu sunah niku sunah tenanan lho niku. Ora sunah gedok-gedokan iki. Jadi nek saged kula suwun nggih, kula suwun usai kita rencang-rencang jamaah Masjidun Nabi nek Jumat jangan berangkat sholat Jumat kecuali pakai pakaian yang putih. Wis ngoten mawon. Iku untuk mendapatkan keberkahan daripada
sunai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kita Jumat tok kan, putih kan Jumat tok. Kalau pendak ngaji kadang penawarni bebas mboten masalah. Sing penting pas Jumat niku. Niki Jumat hari raya. Hari raya luar biasa. Syiar. Nek kula mbiyen zaman teng Yaman niku teng Tarim. Salat Jumat niku full sak masjid putih kabeh. Putih kabeh kaya wong haji niku. Setiap Jumat itu delok tok merinding kan, mlebu masjid tok grengseng kan. Ya mergo wonge wong ngamalke kabeh kan. Ngamalke kabeh marang sunah kabeh. Jadi ya senajan wong pasare, wong dalanane angger Jumatan mesti putih-putih. Ora masalah njuk wah kula sanes kiai yo, ngene ora kiai. Ora ana aturane teng sing putih niku sing kiai napa mboten. Niku sunnah dalam rangka mengamalkan sunnah, bukan masalah wah kula dereng ngaji, ora masalah kaji ra ana aturane sing putih sing pun kaji mawon mboten. Semua ya kita melakukan itu semata-mata mengamalkan sunai Kanjeng Nabi. Is minimal dina Jumat mawon. Disuwun kali Kanjeng Nabi jenengan kur dina Jumat tok. Lagi tangko pas Maulid, pas malam Jumat, pas malam Sabtu, bebas lambene monggo. Sing penting pas hari Jumatnya, pas Jumatan usahakan janganlah berangkat Jumat kecuali pakaian putih. Ngoten. Mungkin kula lari-lari nggih, sok dilakoni ora bocah-bocah. Kadang iso dablek barang. Yen kula niku lari-lari santri tak wajibke nek Jumatan go putih. Ngoten niku. Mesti kita tuh santri, kita tuh orang yang ngaji men beda karo wong sing ora ngaji. Ya bedane apa nek karo sing ngaji ben malam sosok ngaji baru saka masjid pindah ngurene nang RN sing padha-padha mawon kan kirang, maksudnya kurang mengamalkan kan seperti itu. Dan iki men beda lho, bukan beda ku unjuk bangga beda boten, maksudnya beda niku bahwasanya kita sudah ngaji, kita mengamalkan ilmunya Rasulullah ngoten. Nah, ini minimal pokoknya dina Jumat tok tidaklah Jumatan kecuali pakaian yang putih. Pun gampil paling kur Jumatan suwe-suwe ini setengah jam ya kan. Suwe-suwe setengah jam. Apa nek sing mangkate wis pas salat nah. 5 menit rampung. Ini saged nggih saestu jamaah. Kita sing pun aos usahakan pakaian putih. Yo nek mboten gadah ya tumbas lah ngoten lah. Tumbas dadak tumbas saya tuku rokok iso, lambi ra iso. Nek rokokan misalnya pinten kali doso. Nah, kali doso. Seminggu 5 bungkus. Kalau mari ora kira selambi 1.000 gede-gedene gitu. Lambi 1.000 rokok 5 sami. Lambi sesak lawase rokok 5 dino kan. Nah, maknanya kan seperti itu. Makanya tidak ada sebenarnya alasan orang tidak punya baju rasa tumbas. Tahun dong zaman saiki. Rokok ya iso kan. Nah, kecuali nek rokok jen iso tuku nah ngandel kula. Nah, selama iso tuku rokok berarti iso tuku liya-liyane. Nanten mawon nggih. Niku demi mensiarkan napa sunai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang senang dengan sunnahnya Rasulullah, ya, maka dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW tentunya teng akhirat. Amin ya robbal. Yang penting seneng ngoten mawon oleh sunnah Kanjeng Nabi. Bukan apa-apa. Bukan karena njuk gara-gara isin karo kancane isin boten. Ikuti sunnah, siarkan sunnah. Pun barang siapa takzim pada sunnah Kanjeng Nabi, pasti dia akan ditakzim, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus
Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala wa karramallahu wajhahu. Qala ndika Ali, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'an ma lam yakun junuban. Rawi Ahmad al-Khamsah wa adzal Tirmidzi wa Hasan wa Sahih Hibban. Disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah SAW, adapun Rasulullah SAW itu yuqri'una al-Qur'an. Beliau membacakan kepada kami Al-Qur'an malam yakun junuban, selama beliau itu tidak junub. Jadi napa diperbolehkan seseorang membaca Al-Qur'an selama tidak junub. Berarti napa nek junub haram hukume maca Al-Qur'an. Nek junub haram maca Al-Qur'an sebelum mandi. Tapi nek sadus nggih boten. Dadi wong junub iku ora kena maca Al-Qur'an. Nah, di sini kata Ali bin Abi Thalib, adapun Rasulullah itu membacakan kami daripada ayat-ayat Al-Qur'an, maknane sahabat yang dikunyimak Kanjeng Nabi sing maos malam yakun junuban, selama beliau tidak junub. Nek junub haram. Maca Quran haram. Termasuk wong haid kan punya hadas besar, junub. Maka dia juga tidak boleh baca Al-Qur'an. Termasuk wong sing niku berjima kan junub, ihtilam metu mani kan junub. Lah orang seperti itu haram hukumnya membaca Al-Qur'an. Lah nanti mengenai keharaman baca Al-Qur'an ini menurut mazhab kita yang kita bahas, mazhab kita mawon Imam Syafi'i, yaitu ya juzu makana because the zikri la because the Qur'an. Diperbolehkan bagi orang yang junub membaca ayat atau sebagian ayat Al-Qur'an dengan niat zikir, boten niat moco. Nek niat moco niku haram bermasa kita Imam Syafi'i. Tapi nek niat zikir angsal. Contohnya apa? Moco ayat kursi. Nah, jenengan mesare moco ayat kursi. Niku ayat kursi ayat Al-Qur'an. Surah napa? Al-Baqarah. Tapi niatnya bukan baca Al-Qur'an, tapi niatnya apa? Baca zikir. Mesare biasa moco ayat kursi. Utawa mesare maca kulhu Allah, al-ikhlas, al-falak, anas. Nggih, niku boleh. Karena apa? Niatnya zikir. Bukan baca Al-Qur'an. Tapi nek niate maca Al-Qur'an ya haram. Termasuk maca wirid-wirid, hizib-hizib yang di dalamnya ada Al-Qur'an yang terpaksa harus dibaca dulu sebelum mandi misalnya. Ya itu boleh selama tidak niat baca. Masuk ayat kursi niku wau. Pokoknya sing biasa nggo zikir lah. Tapi nek aja maca Yasin pripun biasane dikirane kula Yasin wiridane biasa. Ya mbok adus sik suwen daripada itu. Mau Yasin itu ruwet. Mbok adus sik baru maca kan ngoten. Niki maknane ngoten lho, maknane sing gampangane terjadi Mas Heri ngoten. Misalnya wong niku junub, nah, misalnya wong berhubungan suami istri, gitu, dan juk, antu, onten Pak Sanusi, baru dalu, nah, keselan, Pak Kare, kesel, baru hubungan suami istri, lemes, kesel, arah atus, aduh, males akhirnya dia wis lah isuk-isuk lah arep subuhan sisan sekalian wis. Nah niku maka tatkala itu dia kan mau tidur. Nah, biasa meh turu ki mesti napa? Wiridan maca zikir, maca ayat kursi, kulhu, falak, anas, itu boleh. Ya. Walaupun dia keadaan junub. Karena arep adusan males. Sesuai ya subuh. Sumune gasik tanduk maneh. Kembali. Nah niku boleh. Jadi ini gambarannya ngoten lho maknane. Mau junub kok maca moro-moro maca zikir kan ora mungkin maknane niku wong junub niku arep turu mau gitu karena wis arep kesel arep adus senaku wis sesuk-esuk nang subuhan sisan. Nah itu boleh. Nah, selama niatnya napa? Zikir, bukan qasdul Quran, bukan membaca ayatul Quran. Dan
Terus gimana? وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم زاد الحاكم فإنه أنشط للعود وللأربعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير أن يمس ماء وهو معلول. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Saking Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Rasulullah sallam, "Idza ata ahadukum ahlahu." Nah, ini bahasa yang dihaluskan, disamarkan. Idza ata ahadukum. Nalikane negani sapa sira ahlahu ing keluargane. Tatkala di antara kamu itu semua mendatangi keluarganya, maknanya mendatangi istrinya, semaknane jima ngoten mawon wis. Niki Rasulullah saking nek bahasa gini iki alus, dadi nyamarke. Dadi sing ora paham mencen ora paham ngoten. Idza ata ahadukum ahlahu, jika mendatangi salah satu dari kamu semua terhadap keluarganya. Nah, ini saya paham kan mendatangi piye maknane? Silaturahmi. Jika mendatangi salah satu dari kamu itu keluarganya, maknanya istrinya. Nek boso gampangannya niku, jika salah satu dari kamu mengumpuli istrinya, jima istrinya, pun rampung. Terus summa aroda an ya'uda. Kemudian setelah selesai ya, ronde pertama tadi, aroda an ya'uda, dia ingin untuk mengulanginya lagi. Baleni mana? Udah ora kang ngabul meh. Ya guyu. Tandu ari karepe. Mudeng wae sampean. Wayahe. Suma aroda an ya'ud. Jadi jika seorang dari kamu, kata Rasulullah, itu mendatangi istrinya, maknanya serampung ya. Sarondil. Suma aroda an ya'ud. Kemudian dia mau untuk mengulanginya lagi. Antuk niku wau. Falyatawaddo bainahuma wudu'an. Maka sunnah bagi dia untuk berwudu kembali untuk yang kedua. Orang perlu atus singko. Pokok ono taduhan mana. Jadi nek setiap nopo ajeng nopo mau arep tanduk niku wau wudu sih, ngoten kasih. Ya. Wazadul hakim fa innahu ansyadu lil aud. Karena itu menambah semangat untuk kembali lagi. Tenagane pulih maneh Pak Nabi. Boleh mana? Ya niku sunah kok apa? Wudu. Nggih wudu. Jika ingin mengulanginya lagi, masih mengulangi niku dalam arti dalam satu waktu loh nggih. Ora isuk awan meneh beda maneh niku mesti satu waktu. Satu waktu. Isi kuat ya toh. Ada pertama cukup. Dan niku arep bali maneh sunah wudu deh. Lha kok kok kuat maneh turah tenagane wudu maneh. Ada mulai telu ping 4 dan seterusnya. Niku oleh nggih. Sing mudeng-mudeng mawon lah. Nah, niki ya iki pancen ngajine ya jan ngono ku ya. Jadi sunnah, jadi termasuk sunnah mandi adalah mandi bainal jima'ain. Mandi di antara dua jima. Nah, sunnah. Kok mandi napa wudu. Sunnah wudu. Lah kok aduse nek wis rampung pisan. Jadi ora sanjuk iki adus yuk wah manehan wadus maneh ya boten ora efektif nah pokoknya ngoten rampung wudu maneh nunggu maneh
gitu. Boleh maneh butuh aneh ping 3 misale sak kuate Pak Sanusi gitu. Bar ngoten atus terakhir. Tak sampune. Ngoten nggih. Wis pokoke niki lah. Bekal wis. Oh nek sapa ngerti ya sik mantenannya serakober gitu. Serakober katokan. Serakober katokan. Sebenarnya ini sarung niki berkah guys. Cepet ya. Serbaguna. Masya Allah. Semoga kita sakit pinaringan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Fa innahu ansyatul aud, karena sungai itu menyebabkan itu napa semangat bertambah, semangat nasyat lil aud untuk memulainya lagi. Ya niku. Wong wedok niku ya seneng asine ngoten. Ya wong lanang iki wae kuat wae ora. Nek wedok seneng asine. Sayange wong itu. Ya sing obat Madura itu. Maju sini ya. Nah terus wal arba'ah ana asyarun qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junub min ghairi an yamassa ma'an wa huwa ma'lul. Nah, terus riwayat dari Aisyah juga bahwasanya Rasulullah itu pernah juga tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air sama sekali. Maknanya ora wudu, ora siram. Walaupun ada sini ma'lul niku mboten sahih nggih. Maknanya cacat. Ma'lul makna cacat. Karena di situ ada riwayat Abi Ishaq As-Sabi'i. Intinya makruh hukumnya orang yang junub niku langsung tidur tanpa wudu. Minimal wudu. Nek ora arep adus wudu mawon. Adusnya susuk sisana arep subuhan. Nah, tapi sebelum tidur sunah wudu dulu supaya tidak makruh. Nah, tapi nek ora wudu adus niku makruh, langsung blek. Lemes kang ngambali bisa langsung blek misalnya itu. Nah niku napa jenenge makruh nggih. Men ora makruh pripun wudu. Wudu din. Wudu men totok seger yuk nggih kali-kali ngene. Kali. Ini arep adus ya kan. Suka tawa-tawa malah wis. Wis pokoke sunah adus gitu. Sunah adus laki-laki dan perempuan. Pokoknya arep turu adusin bagi yang junub ya. Kok adus apa wudu minimal. Nah, tapi api ya adus nek kober nek ora ya wudu. Dan supaya menghilangkan kemakruhan bagi orang yang tidur dalam keadaan junub. Kenapa? Karena orang yang junub kemudian dia tidur niku setan dekat dengannya. Wis dirubung setan ibaratnya niku. Niku tidur yang dimurkai oleh Allah, tidur dalam keadaan junub tanpa berwudu. Nah, saged wudu dien, minimal wudu dien. Yes. Pun katan dumugi hadis-hadis menika saged nambahi ilmu, pengetahuan dan manfaat buat kita sehingga kita saestu mendapatkan keberkahan syafaat saking junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan saya ketuturakan yang ngapunten sekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana bin ba'dina farruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqina wa la mahruma. Allahumma la tad'a fi majlisina hadha min ghafarata wa la hamman la farajta wa la marughan la shafaita wa la din min qadai'ah. لا حاجة من حاجة ولا آخرة إلا قال الله سرطة برحمة يا رحمة الرحيم. يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. فليسبحنا بالعزة عما يصفون. سلام عليكم والحمد لله رب العالمين. فاتحة.